dong. Amira itu bukan bagian dari keluarga kita. Amira kan bukan siapa-siapanya kita, Pak. Jadi Papa nggak berhak bila dia sampai seperti ini. Gak pantas. Baiklah, mumpung semuanya ada di sini, Papa punya pengumuman penting. Papa ingin sekali merubah posisi Amira di dalam rumah ini. Maksud Mas Prabu apa, Mas? Mengubah gimana? Saya akan mengangkat Amira menjadi putri saya. Papa nggak bisa gini dong, Pak. Papa jangan macem-macem dong. Aduh, Pak, udahlah, Pak. Iya, Pak. Gak bisa dong, Pak. Gak bisa seperti itu. Papa sadar gak sih? Mama gak setuju. Ini gak bisa. Papa sudah putuskan. Mau apa kalian? Pak Prabu. Tapi saya nggak mau, Pak. Amira. Saya nggak mau, Pak. Maaf, saya nggak bisa. Amira. 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 Amira, kamu mau kemana? Tunggu, Amira. Mau pergi kemana? Pak, lepasin saya, Pak. Saya nggak bisa lepasin kamu. Kamu sudah lupa apa yang baru terjadi sama kamu. Kamu mau hal yang lebih berat lagi terjadi sama kamu, ya? Saya tidak akan melepasin kamu. Bapak tadi ngomong sembarangan banget sih, Pak. Tidak, Amira. Saya tadi tidak ngomong sembarangan. Saya serius. Pak, Bapak ngomong hal yang kayak gitu, Bapak bilang nggak sembarangan. Pak, saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Saya bukan anak kecil yang di panti asuhan. Saya bukan bayi terlantar yang ada di depan rumah Bapak. Pak, saya punya ibu, Pak. Saya punya orang tua. Dan saya juga bukan anak kecil yang butuh orang tua baru buat bahagia. Itu saya bukan. Pak Prabu, tolong, Pak. Amira, saya cuma mau kamu, bukan yang lain. Kamu nggak mengerti itu. Tapi kenapa, Pak? Saya jatuh cinta sama kamu. Kamu jangan salah paham seperti itu. Ini bukan perasaan jatuh cinta antara laki-laki dan wanita. Ini lebih perasaan jatuh cinta dari ayah ke anaknya. Pak Prabu, tolong dong, Pak. Berhenti main-main sama saya, Pak. Tidak, Amira. Saya tidak main-main. Boleh saya bercerita sedikit sama kamu? Kenangan saya 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu, saya menemani istri saya untuk melahirkan di sebuah rumah sakit. 18 tahun yang lalu, putri saya lahir. Untuk pertama kalinya saya melihat paru-parunya mulai mengembang dan mengembis karena terisi oleh udara. Baru saya tahu untuk pertama kalinya anak saya bernafas. Untuk pertama kalinya saya mendengar suaranya. Dia mulai menjerit, mulai menangis. Seperti dia menunjukkan kepada dunia ini, memberitahu kepada semua orang bahwa saya sudah hadir di dunia ini. Saya ada di sini, Papa. Saya sudah di sini, Papa. Untuk pertama kalinya saya merasakan kulit yang begitu hangat dan merah. Dia sentuh tangan saya dengan lembut. Amira, saya tatap bayi itu yang begitu ringkih. Bayi yang sangat membutuhkan kasih sayang. Untuk pertama kalinya saya tahu, saya punya perasaan jatuh cinta yang begitu besar kepada sebuah makhluk yang itu putri saya sendiri. Perasaan jatuh cinta yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Lalu,
Saya bukannya religius, Amira. Tapi saya bisikan azan kepada dia. Untuk pertama kalinya saya bisikan azan kepada makhluk Tuhan. Itu perasaan saya ke kamu. Dan untuk pertama kalinya saya merasakan perasaan jatuh cinta yang begitu besar. Perasaan jatuh cinta yang tidak akan berakhir. Perasaan jatuh cinta yang tidak akan tergantikan. Seperti itu, Amira. Itu Zahira, Pak. Tapi bayi itu Zahira. Itu bukan saya, Pak. Maafkan saya. Itu memang Zahira, Amira. Tapi entah bagaimana, saya jatuh cinta sama kamu. Perasaan jatuh cinta saya sama kamu itu hampir sama dengan cinta saya kepada Zahira. Dan kalau boleh jujur, bukan hanya hampir sama, benar-benar sama sayang. Saya cinta sekali sama kamu. Karena itu, cuma kamu yang saya mau. Bukan yang lain. Rasa sayang. Kenapa Pak Prabu bilang sayang dan ingin adopsi aku? Bukannya dia benci banget sama ayah? Apa Pak Prabu nggak peduli sama keluarganya yang nggak setuju? Atau Pak Prabu memang ingin mengadopsi aku sebagai kelanjutan dendamnya sama ayah? Supaya dia bisa nunjukin kalau dia bisa menguasai semua yang dimiliki ayah. Tapi kenapa matanya nggak terlihat bohong? Ya Allah, kenapa semuanya jadi kayak gini? Amira, kenapa kamu diam? Kamu mau kan? Saya nggak bisa, Pak. Bapak tolong berhenti menyayangi saya, Pak. Karena buat apa? Nggak ada gunanya, Pak. Kalau Bapak sayang sama saya, Bapak cuma akan nyakitin semua orang, Pak. Keluarga Bapak, orang tua saya. Amira, saya tahu ini pasti sangat mengagetkan buat kamu. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu jangan menolak seperti ini. Kamu bisa pikirkan dulu pertanyaan saya. Tidak usah dijawab sekarang. Sementara itu, kamu pikirkan pertanyaan saya itu di rumah. Ya? Kamu tidak perlu menjawab permintaan saya itu sekarang. Saya nggak bisa, Pak. Saya lebih baik pulang sekarang. Bapak lihat nggak sih, Pak? Kehadiran saya di sini cuma bikin keluarga Bapak tuh berantem. Apalagi setelah saya hadir di sini, Zahira sedih terus, Pak. Zahira ngerasa kalau dia kehilangan Bapak. Bapak lihat itu semua kan, Pak? Jadi lebih baik saya pergi, Pak. Amira, jangan pergi. Saya mohon, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Saya yakin dalam beberapa waktu, keberadaan kamu di rumah ini akan berbeda sekali, Amira. Jangan pergi ya. Ini cuma perlu waktu. Kamu gak usah takut, sayang. Pak, lepasin tangan saya, Pak. Saya mohon. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau maksa keluarga Bapak buat terima kehadiran saya di sini, Pak. Yang terbaik adalah saya pergi dari sini dan Bapak balik ke keluarga Bapak. Saya mohon, Pak. Baiklah. Kalau kamu berkeras untuk pergi,
Saya tidak bisa melarang. Tapi saya ikut sama kamu. Yang terbaik adalah saya pergi dari sini dan Bapak balik ke keluarga Bapak. Saya mohon, Pak. Baiklah. Kalau kamu berkeras untuk pergi, saya tidak bisa melarang. Tapi saya ikut sama kamu. Maksud Bapak? Kamu dengarkan apa yang saya bilang tadi. Saya akan pergi sama kamu. Saya akan menemani kamu. Kamu mau pergi kemana? Saya akan pergi bersama kamu. Kemana saja kamu mau. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi sendirian, Amira. Saya tidak mau melihat kamu celaka lagi. Jadi saya tidak akan membiarkan kamu pergi sendirian tanpa saya. Amira, kamu sendiri kan yang bilang kalau ibu kamu sudah mengusir kamu, ya kan? Artinya kamu tidak punya tempat yang dituju. Saya tidak mau kamu pergi tanpa arah dan tujuan yang jelas, sendirian pula. Kalau kamu mau pergi meninggalkan rumah ini boleh, tapi dengan satu syarat. Saya ikut dengan kamu ya. Ya Allah, apa-apaan ini? Aku tahu Pak Prabu, kalau dia bilang sesuatu, dia pasti benar-benar akan ngelakuinnya. Aku nggak mungkin membiarkan Pak Prabu ikut sama aku. Karena kalau sampai itu terjadi, keluarganya akan makin sakit hati. Mereka akan semakin sedih. Aku nggak mau bikin mereka sakit hati dan sedih. Terutama Zahira dan Tante Aini. Bapak nggak perlu ikut saya, Pak. Saya yang ikut Bapak. Ke rumah Bapak. Karena saya nggak mau bikin keluarga Bapak sedih. Tapi itu bukan berarti saya mau diadopsi sama Bapak. Karena mana mungkin saya mau diadopsi